Lalu bagaimana kondisi terkini pasca meledaknya stasiun pengisian bulk LPG di Cimuning, Bekasi dan seperti apa penanganannya? Kita bergabung dengan koresponden CNN Indonesia Mardika Utama. Mardika, update terbaru siang ini seperti apa di lokasi? Ya, selamat siang Elvira. Kami mendengar bahwa akan ada olah TKP yang dilakukan oleh pihak kepolisian dari Polda Metro Jaya dan saya juga sudah melihat ada sejumlah tim dari Puslap 4 yang masuk ke area SPBE PT Indogas Andalan kita di kawasan Cimuning Mustika Jaya. Itu adanya satu kali ledakan sekitar 30 menit kemudian. Menurut keterangan sejumlah warga di tempat kejadian perkara, mereka menduga kebakaran terjadi oleh adanya kebocoran pada saat pengisian satu. Dan sementara itu keterangan dari PLT Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Herianto juga menduga adanya arus pendek yang terjadi di dalam area SPBE. Menurut keterangan dari Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Haris Bodoho menyatakan bahwa akibat kebakaran malam hari tadi ada 14 orang mengalami luka bakar yang cukup serius dan saat ini tengah dalam perawatan yang intensif di sejumlah rumah sakit di Bekasi ataupun juga di RSCM atau di Rumah Sakit Umum Susun Jakarta Pusat. Kebakaran di area seluas 2.000 meter ini tak hanya menghanguskan area SPBE yang kapasitasnya adalah 50 metric ton atau kalau bisa kalkulasikan secara dengan belasan ribu tabung LPG 3 kilogram, tetapi juga menghanguskan area yang ada di sekitarnya. Di kawasan ini memang merupakan kawasan permukiman padat. Visual yang Anda lihat saat Di kawasan ini memang merupakan kawasan permukiman padat. Visual yang Anda lihat saat ini adalah rumah warga yang berada tepat di depan SPBE Cimuning dan rumah ini ditempati oleh 4 orang yang turut menjadi korban atau 4 dari 14 orang yang menjadi korban luka yang saat ini tengah dibawa ke rumah sakit. Saya akan mengajak Anda untuk bergeser dan melihat dalam radius 100 meter dari SPBE apa saja yang ada di sini. Selain ada rumah, di sini juga ada semacam toko kelontong atau toko perabotan yang juga hangus terbakar. Penghuninya juga turut menjadi korban luka. Kemudian di samping ada warung nasi goreng yang pedagangnya pun turut dilarikan ke rumah sakit karena tertimpa oleh atap bangunan imbas dari kebakaran yang terjadi tadi malam. Dan saya akan mengajak untuk bergeser ke di sejauh ini samping juga turut terbakar samping SPBE. Pagi hari tadi tim dia Clarissa mau 6 bulan lalu, ini memang berada tepat di samping SPBE dan turut terimbas dari peristiwa kebakaran malam hari tadi. Dan kalau kita elaborasi lagi dengan keterangan dari Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Haris Bodoho tadi menyatakan bahwa memang awalnya SPBE ini berada di kawasan. Kalau saya melihat tadi di tengah satelit misalnya, SPBE ini berada di kawasan yang cukup sepi. Kalau saya melihat tadi di Citra Satelit misalnya, SPBE ini setidaknya sudah ada sejak tahun 2010-an dan memang kawasan di sekitarnya belum seramai hari ini. Dan kita tahu juga ledakan penduduk di Kota Bekasi termasuk yang paling cepat atau paling melesat di kawasan tapi berdasarkan 2000. Tapi berdasarkan data dari Dinas Penduduk dan Catatan Sipil Kota Bekasi 2026 saat ini sudah ada 2,6 juta jiwa penduduk Kota Bekasi dan memang kawasan ini merupakan kawasan yang menjadi salah satu kawasan padat penduduk di wilayah Kota Bekasi atau tepatnya di kawasan Bekasi Timur. Dan saat ini memang untuk melihat seperti apa sebetulnya penyebab dari peristiwa kebakaran malam hari tadi tentu masih dalam investigasi baik dari pihak Pertamina, kepolisian dan juga pihak terkait masih mengumpulkan informasi-informasi yang pasti fokus pertamanya adalah bagaimana penanganan pada para korban dan juga mitigasi pada masyarakat yang ada di sekitar tempat saya melaporkan atau di sekitar TKP ini. Dan kalau kita melihat lagi apakah dari kebakaran yang terjadi pada malam hari tadi ini mengganggu pasokan dari gas LPG, terutama gas 3 kilo di kawasan ini, menurut keterangan dari Area Manager Communication and Relation CSR Pertamina Regional Jawa Barat, Susanto Agus Satria,
pasokannya tidak terganggu dan wilayah SPBE ini memasok 3 wilayah di Kabupaten Bekasi dan saat ini dialihkan ke SPBE lain yang ada di wilayah Kota Bekasi sehingga dipastikan bahwa pasokan LPG di Kota Bekasi ataupun juga di Kabupaten Bekasi tidak terimbas akibat dari adanya kebakaran malam hari tadi. Dan saya bisa berputar sedikit, di sana sudah tampak ada sejumlah rombongan dari beberapa lembaga, tampaknya ada dari pihak kepolisian juga, ada dari TNI, dan juga tadi ada dari Ditjen Migas Kementerian SDM yang juga turut hadir. Kita akan melihat apa Ya, kira tampaknya saat ini olah TKP akan dimulai dan kami melihat sejumlah jabat dari kepolisian sudah tampak berjaga di sini. Kita saat lagi akan mencoba untuk menggali apa saja informasi yang bisa kita ketahui sejauh ini. Cimuning di Bekasi yang terbakar tadi malam. Terima kasih sekali lagi update-nya.